ditangkapnya beberapa aktivis politik gara-gara unjuk rasa rusuh menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, sebuah stasiun televisi menggelar debat tentang terancamnya hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Forum debat menampilkan kubu pemerintah dan kubu oposisi. Juga unsur-unsur lain, termasuk yang tidak jelas, juga yang tidak mau terlihat jelas posisinya, juga yang cuma mau beroposisi terhadap oposisi. Tapi semuanya melantur, dangkal, melantur-lantur dalam kedangkalan. Ada lagi yang memang dangkal lalu melantur. Di kubu pemerintah ada juru bicara Istana Presiden. Ada dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo. Ada mantan Menteri Hukum dan HAM. Lawan mereka adalah kubu oposisi. Bukan oposisi resmi di parlemen, tapi oposisi dalam arti sejati justru. Di kubu ini ada Rocky Gerung. Lalu ada kubu ketiga, seperti biasanya khas Indonesia, yaitu mereka yang merasa bijaksana jika bisa menasehati jangan bertengkar, jangan berdebat keras gitu. Nah, dari tiga kubu itu, saya harus mulai membahas kubu yang disebut terakhir itu. Kubu yang merasa bijaksana jika bisa menasehati jangan bertengkar, jangan berkonflik, harus bersatu, bla bla bla, karena negara dan bangsa kita akan hancur. Itu. Rupanya memang sudah tidak mampu dibedakan lagi antara pertengkaran seperti tawuran anak sekolah berandalan, perkelahian antar kampung, itu sudah tidak mampu dibedakan dengan pertengkaran politik karena perbedaan pendapat. Ini adalah kelanjutan dari budaya politik rezim Orde Baru, di mana di sana anti perbedaan, gitu. Harus harmoni, bersatu, integrasi demi persatuan dan kesatuan. Gitu. Padahal kesatuan sejati dan solid, ajak, itu hanya mungkin jika ada keadilan dan kebenaran. Dan keadilan dan kebenaran hanya bisa dicapai melalui diskusi, debat dengan taruhan apapun. Itu. Sekarang kita bahas tentang kubu pemerintah. Ini sama saja, sama salah, sama dangkal, dan sama melantur. Mereka hanya mengulang-ulang ideologi keramat, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan harus equal, seimbang. Kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab. Hak kebebasan warga harus disertai tanggung jawab warga. Ini adalah mantra-mantra keramat dari zaman Orde Baru. Juga bahkan dari zaman Orde Lama, masa demokrasi terpimpin. Dalam zaman Orde Baru itu dihafal-hafal sebagai ayat suci dari doktrin demokrasi Pancasila, atau lebih tepat disebut demokrasi P4. Tepo seliro, tanggak rasa dan sebagainya. Ideologi atau filsafat harmonisme itu biasanya dikembangkan seenaknya. Karena memang tidak ada kritik, tidak ada debat. Dikembangkan sesuai kepentingan pihak penguasa. Akibatnya, ya ia jadi melantur. Walau sekilas kedengaran logis tentang kebebasan bertanggung jawab, kebebasan yang diimbangi tanggung jawab, kebebasan warga harus dengan tanggung jawab warga. Tuntutan dari penguasa agar adanya harmoni atau keseimbangan antara hak asasi warga dengan kewajiban asasi warga, itu sampai sekarang masih ulang-ulang. Doktrin ngawur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban warga itu masih gemar diperdengarkan, diperjuangkan
ketika mewacanakan hak asasi manusia, biasanya dari pihak penguasa atau petinggi dari lingkungan aparatur keamanan, bahkan juga dari kalangan cendekiawan yang sedang tidak jelas gitu. Ini jelas salah kaprah yang dilanturkan dari filsafat yang memang keliru. Sesungguhnya makna hak di dalam hak asasi manusia itu adalah hak dari bahasa Arab. H-A-Q. Kebenaran. Hak. Gitu. Yang seakar dengan kata hakikat. Tahqiq. Gitu. Sama dengan kata right di dalam bahasa Inggris. Right. Dalam bahasa-bahasa Eropa Barat lainnya. Dalam right dalam bahasa Inggris itu sama artinya adalah hak juga benar. Itu. Human right, hak asasi manusia. Tapi you are right, itu benar artinya. Jadi sama dengan hak yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Arab itu. Jadi bila memang perlu diletakkan pada perpadanan oposisi atau untuk saling mengimbangi, maka padanan pengimbang, padanan lawan atau counterpart dari hak dalam hak asasi manusia itu adalah pertama-tama kekeliruan. Lawan dari benar adalah salah. Lawan atau pengimbang dari hak atau benar adalah salah, bukan kewajiban. Jadi kewajiban itu bukan pengimbang atas hak asasi manusia, hak kebebasan. Dan kalaupun harus memadukan atau mengimbangkan antara hak dan kewajiban, maka yang sebenarnya, yang seharusnya adalah hak asasi warga dan kewajiban asasi negara atau pemerintah. Pengertian hak dalam hal ini jelas adalah hak asasi warga yang wajib dijaga, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara melalui usaha pemerintah. Begitu. Jadi bukan terutama kewajiban warga. Itu. Melantur. Sekarang kubu Rocky Gerung. Rocky jelas tidak dangkal. Tetapi sama keliru, sama melantur dalam hal ini. Rocky tidak dangkal, bahkan ada benarnya. Ya. Rocky misalnya benar ketika ia mengatakan perlunya membedakan antara freedom dan liberty. Itu benar dan penting. Lebih tepat lagi, saya ajukan istilah bentukan saya itu freeness, bukan freedom. Jadi, dibedakan antara freeness dan liberty. Freeness itu adalah istilah yang kita bentuk aja gitu ya. Untuk dibedakan dari freedom. Karena ya, penting ini pembedaan ini sesuai yang Rocky maksud. Itu penting sekali, benar. Liberty itu sesuai maksud Rocky memang benar. Itu untuk kehidupan politik. Sama dengan kita mengatakan Indonesia merdeka. Gitu. Itu. Nah. Jadi termasuk dalam wacana politik dalam hal misalnya ketika kita berbicara tentang kebebasan dalam hak asasi warga. Gitu. Itu seperti juga dalam deklarasi kemerdekaan Amerika ya. Gitu. Declaration of Independence. Kami menggenggam kebenaran-kebenaran ini. Kebenaran-kebenaran yang sudah terbuktikan secara alamiah. Bahwa semua manusia diciptakan sama. Gitu kan. Dan oleh pencipta mereka. Mereka dibekali hak-hak yang tidak dapat dipisahkan. Atau direnggut dari diri manusia. Yaitu hak untuk hidup. Bebas dan mengejar kebahagiaan. Rights of life. Liberty. And the pursuit of happiness. Jadi liberty. Bukan free, bukan freedom.
Itu benar, Rocky. Gitu. Tapi sementara kata freedom pun sekarang udah sangat umum digunakan dalam politik. Juga dalam wacana hak asasi manusia, HAM. Misalnya ketika orang menyebut freedom of speech. Gitu. Nah, itulah mengapa saya usulkan untuk freeness. Gitu. Nah, pembedaan istilah ini memang sangat penting. Ada sangat banyak masalah dalam kehidupan hukum, penegakan hukum, dalam filsafat hukum yang menjadi rancu ketika kita sukar mengurai perbedaan itu karena kita sudah rancu dengan itu. Itu Rocky tepat sekali soal itu. Tetapi Rocky kemudian melantur ketika ia membawanya ke soal kebebasan itu ke filsafat moral Kant. Gitu. Kita tahu memang Kant mendasarkan tindakan moral pada kebebasan dan tidak pada lain, gitu. Tidak boleh pada lain. Filsafat moral Kant itu memang merupakan pencapaian yang luar biasa. Dengan pendasaran pada realitas moral yang dikonstitusikan Kant itu saja sudah menjadi kritik tuntas dan tumpas atas semua ajaran etika yang ada, yang dibangun oleh para filsuf maupun yang diajarkan agama-agama yang keliru, yang bukan saja salah tapi bahkan merupakan teori etika yang justru tidak etis. Segala ajaran moral yang niscaya hanya akan menumbuhkan watak dasar manusia yang malahan tidak bermoral. Gitu. Kan mematok dalil begini, tindakan moral adalah tindakan yang secara intrinsik baik. Artinya sudah baik pada itu, dasarnya itu. Dan manusia tinggal menjalankannya sebagai kewajiban. Nah, kehadiran teori etika Kant itu segera membelah dunia. Itu memang dahsyat ya. Karya pemikiran Immanuel Kant itu. Dia segera membagi dua, bukan saja sejarah pemikiran etika menjadi dua, yaitu etika pra-Kant dan etika Kantian, melainkan pula membagi seluruh pemikiran etika menjadi hanya dua, yaitu etika yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia versus etika kewajiban atau etika Kant. Itu. Di dalam peta besar, namun dalam konteks yang lebih skala detail, dikotomi besar itu ada etika teologis dan etika filosofis segera tenggelam. Jadi apa yang dulu menjadi dikotomi dulu, yaitu etika teologis dan etika filosofis, itu tenggelam punah begitu Kant tampil. Kehilangan signifikansi. Gitu. Karena para teolog agama-agama sudah berbondong-bondong menjadi penganut etika kewajiban Kant. Menjadi Kantian. Karena itu bernilai kemuliaan tinggi. Gitu ya. Tapi Immanuel Kant salah. Ya. Tapi juga begitu, semua kritik yang diajukan terhadap Kant selama 2 abad ini memang tidak memadai. Banyak yang salah alamat, sehingga dunia nyaris tidak pernah bisa memanfaatkan kebenaran yang sebetulnya ada di dalam teori Kant. Dan tidak akan pernah bisa memanfaatkan semua ajaran moral lainnya lantaran sudah dikritik tumpas atau dinyatakan salah oleh Immanuel Kant. Begitu. Nah, ada beberapa kesalahan dalam pemikiran filsafat moral Kant. Tetapi di sini saya hanya ingin mengajak kita membahas tentang kebebasan yang oleh Kant dijadikan prasyarat mutlak untuk tindakan moral. Nah, itu juga yang diajukan oleh Rocky Gerung. Menurut Immanuel Kant, suatu tindakan hanya bernilai moral jika diputuskan berdasar kebebasan. Kalau ada pamrih, misalnya caleg atau calon gubernur, calon bupati menyumbang orang miskin atau menyumbang pembangunan rumah ibadat supaya terpilih, itu bukan moral. Bahkan amoral, kata Kant.
Kalau berbuat amal kebaikan, kita semua berbuat amal kebaikan hanya karena ingin masuk surga, itu bukan moral. Kalau berbuat baik karena takut masuk neraka, karena takut diancam oleh tekanan lawan, itu, atau dibujuk ketika kita sudah kelaparan, anak bini tidak ada makan, lalu dibujuk dengan uang untuk melakukan satu tindakan, walaupun tindakan itu baik, tidak bermoral, katakan. Karena apa? Moral murni itu adalah hanya berdasar kewajiban, bukan karena keputusan berdasar pertimbangan apapun, apalagi pamrih. Juga bukan karena terdorong oleh pikiran-pikiran yang sudah digiring oleh kondisi fisik kita, sedang capek, sedang bernafsu dan sebagainya, lapar dan sebagainya. Pendasaran perbuatan baik di atas satu-satunya dasar yang paling baik, murni dan sejati, katakan Immanuel Kant, kewajiban. Kewajiban yang diperintah kategori dalam akal budi kita. Meletakkan moralitas di atas dasar lain, sebagaimana sudah saya uraikan tadi, itu bukannya salah, bukan saja salah, itu berbahaya dan menuju amoralitas ataupun imoralitas. Tidak boleh atas dasar hukum sebab akibat atau kausalitas yang berlaku dalam alam ini. Tidak didasarkan pada sesuatu yang ada. Harus deontologi. Itu teori Kant. Padahal sesuai dasar filsafat Kant, yaitu tentang rasio murni, ya, segala sesuatu itu adalah fenomena. Ya. Segala sesuatu berlangsung dalam hukum kausalitas alam, termasuk keputusan kita untuk bertindak moral. Itu benar, Kant itu benar. Nah, Kant mencoba mengatasi problem itu, artinya harus mengikuti kausalitas alam, karena kita adalah bagian dari alam, fenomena, kita adalah fenomena. Tapi kalau kita mengikuti itu, kita tidak bermoral. Nah, bagaimana Kant mengatasi problema Ubuntu ini? Gitu. Kant mengangkat posisi serta fungsi manusia dari fenomena menjadi nomena. Gitu. Subjek pencetus ide. Jadi nomena itu adalah pencetus fenomena, penyebab peristiwa, penyebab tindakan, gitu. Nah, Kant mengira dengan itu sudah menjelaskan secara benar. Dengan itu Kant mengira dia sudah memindahkan pijakannya, dia sudah menjejakkan kaki pada paradigma yang lain, yaitu merasa sudah berhasil mengatasi kebuntuan tadi. Padahal justru dengan predikat subjek seperti itulah Kant sudah melempar manusia seanteronya, baik sebagai fenomenon maupun sekaligus sebagai noumenon, ke dalam alam indrawi yang dikuasai hukum kausalitas alam. Ya. Jadi kausalitas tidak mungkin ditiadakan dari konteks keberadaan manusia. Jadi yang mungkin untuk diubah hanyalah konsepsi moral Kant itu sendiri yang memang belum memadai. Dia keliru melihat hakikat kebebasan dan bagaimana mengatasi itu. Terutama dia melihat kekeliruan Kant itu ketika dia meletakkan kebebasan sebagai prasyarat moral yang bersifat mutlak.